Kartu ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang takdir. Sosok mapan itu sudah dekat, tapi ada beban lama dan pengkhianatan yang harus kamu sadari lebih dulu. Siapkah kamu membuka babak baru hidupmu dengan orang yang bisa membawamu pada stabilitas sejati? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema leluhurmu bilang kamu siap untuk membuka awalan baru dalam hidupmu bersama orang mapan ini. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Leluhurmu sedang berbicara melalui kartu-kartu ini. Mereka ingin kamu tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk membuka lembaran baru dalam hidupmu. Bukan sekadar perubahan kecil, tapi sebuah awal yang akan membawa arah hidupmu ke tempat yang jauh lebih stabil, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Mereka tahu bahwa kamu sudah cukup lama bertahan dalam fase yang berat, penuh perjuangan dan kadang tanpa kepastian. Kamu sudah sering merasa seperti berjalan sendirian, memikul beban yang bukan cuma berat secara fisik, tapi juga melelahkan secara emosional. Tapi sekarang, energi yang muncul begitu kuat, dan pesan ini tidak bisa diabaikan. Kamu siap melangkah ke fase hidup yang benar-benar baru, bersama seseorang yang benar-benar tahu cara menjaga dan menghargaimu. Kartu Knight of Pentacles menunjukkan bahwa sosok yang akan hadir atau sudah hadir dalam hidupmu adalah orang yang sabar, tekun, dan punya arah hidup yang jelas. Dia bukan tipe yang suka drama atau bermain-main dengan perasaan. Dia datang membawa niat baik, bukan janji kosong. Mungkin langkahnya terlihat lambat, tapi itu karena dia ingin memastikan setiap hal yang dia bangun bersamamu punya fondasi yang kuat. Dia ingin menciptakan kehidupan yang stabil dan aman, bukan hanya sekadar romansa sesaat. Lalu, King of Pentacles mempertegas semuanya. Sosok ini tidak hanya memiliki ketekunan, tapi juga kematangan emosional dan kestabilan finansial. Dia tahu bagaimana menjalani hidup dengan tanggung jawab. Dia mungkin sudah mapan secara materi, atau setidaknya sedang sangat serius menata hidupnya. Ini bukan cinta yang menggebu-gebu, penuh letupan sesaat, tapi cinta yang dewasa, tenang, dan bisa diandalkan. Dalam banyak hal, dia adalah representasi dari keinginanmu selama ini. Seseorang yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga mampu menciptakan kehidupan bersama yang nyata. Namun, tidak semua bagian dari kisah ini mudah. Ten of Wands menunjukkan bahwa kamu mungkin masih memikul beban lama yang membuatmu ragu untuk membuka hati sepenuhnya. Kamu mungkin terbiasa menanggung semuanya sendiri, merasa bahwa hanya kamu yang bisa menyelesaikan semuanya. Tapi itu juga membuatmu kelelahan secara dalam. Kartu ini muncul sebagai pengingat. Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang paling kuat. Sudah waktunya melepaskan sebagian beban itu. Kamu tidak sendiri lagi, dan kamu tidak harus melakukannya semua seorang diri. Five of Pentacles memberi gambaran bahwa di masa lalu, kamu pernah merasa ditinggalkan, diremehkan, atau bahkan kehilangan arah. Ada luka emosional atau trauma yang membuatmu merasa tidak cukup. Seolah-olah kamu selalu berada di luar lingkaran kebahagiaan yang orang lain miliki. Tapi kartu ini muncul bukan untuk menakutimu, melainkan untuk menunjukkan bahwa fase itu sudah lewat. Kamu sedang memasuki fase baru di mana kamu bisa merasa utuh kembali. Tapi untuk itu, kamu harus benar-benar berani melangkah keluar dari pola lama yang membuatmu merasa tidak berharga. Page of Pentacles mengisyaratkan bahwa kamu sedang memulai kembali dari awal. Mungkin kamu merasa ragu, takut gagal, atau merasa belum siap. Tapi sebenarnya ini adalah titik yang tepat. Kamu punya peluang besar untuk memulai sesuatu yang benar-benar sehat dan menjanjikan. Asalkan kamu mau belajar dari masa lalu dan tidak membiarkan ketakutan lama menahan langkahmu, kamu akan mampu menciptakan kehidupan baru yang lebih sesuai dengan harapanmu. Three of Cups hadir sebagai pertanda bahwa kamu tidak sendiri. Akan ada momen kebahagiaan, dukungan dari teman atau keluarga, dan perayaan-perayaan kecil yang menegaskan bahwa kamu sedang berjalan ke arah yang benar.
Namun ketika kartu Seven of Swords muncul setelahnya, ada pesan penting yang tidak boleh diabaikan. Tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar senang melihat kebahagiaanmu. Ada energi pengkhianatan kecil atau niat tidak tulus dari seseorang di sekitarmu. Bisa jadi dia iri atau merasa terancam karena kamu mulai menemukan kedamaianmu sendiri. Waspadai orang-orang yang terlalu ingin tahu tentang rencanamu. Tidak semua cerita perlu dibagikan. Queen of Pentacles melambangkan dirimu yang semakin mantap, kuat secara batin, dan tahu bagaimana menjaga kestabilan dalam hubungan dan hidupmu. Kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri, dan dari situlah kamu mulai menarik energi yang lebih positif. Queen of Pentacles adalah sosok yang lembut tapi kokoh. Dia tahu nilai dirinya, dan dia tidak membiarkan masa lalu mengatur masa depannya. Inilah kamu sekarang, dan kamu sudah siap menjalani hubungan yang sehat dan setara. Three of Pentacles menunjukkan bahwa hubungan ini bukan hanya tentang dua orang saling mencintai, tapi juga tentang kerja sama nyata. Kamu dan pasanganmu akan saling mendukung, saling membangun, dan menjalani kehidupan bukan dengan ekspektasi berlebihan, tapi dengan kesadaran bahwa semuanya butuh usaha. Hubungan ini akan berkembang jika kalian bisa saling menghargai kontribusi masing-masing. Nine of Cups adalah kartu yang menunjukkan bahwa keinginanmu akan terwujud. Ini adalah kartu kepuasan batin, pencapaian emosional, dan kebahagiaan yang kamu peroleh bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kamu sudah melalui banyak hal untuk sampai di titik ini. Mungkin selama ini kamu merasa doamu belum dijawab, tapi kartu ini muncul sebagai tanda bahwa jawaban itu sedang dalam perjalanan. Dan ketika kamu menerimanya, kamu akan sadar bahwa semua luka, kegagalan, dan kekecewaan yang pernah kamu alami punya tujuan. Namun sebelum semua itu terjadi, Four of Swords mengingatkan agar kamu memberi waktu untuk dirimu sendiri. Kamu perlu istirahat, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ini bukan waktunya untuk terburu-buru. Gunakan waktu ini untuk refleksi, untuk menyembuhkan luka lama, dan untuk benar-benar mengenali apa yang kamu butuhkan. Jangan takut untuk diam sejenak dan membiarkan semuanya mengalir. King of Wands hadir sebagai kartu penutup dengan energi kuat. Dia adalah sosok yang percaya diri, punya visi besar, dan tahu apa yang dia inginkan dalam hidup. Mungkin ini adalah gambaran dari orang yang akan menjadi pasanganmu. Atau mungkin ini adalah energi yang sedang tumbuh dalam dirimu. Kamu mulai berani lagi bermimpi besar, dan bukan hanya itu, kamu mulai percaya bahwa kamu pantas untuk memiliki kehidupan yang penuh cinta, stabilitas, dan makna. Jadi, pesan leluhurmu sangat jelas. Kamu sedang berada di ambang pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi untuk bisa masuk, kamu harus bersedia melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu. Kamu harus berani percaya bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang nyata, hubungan yang sehat, dan hidup yang stabil. Sosok mapan itu bisa jadi sudah ada di sekitar kamu sekarang, atau akan segera hadir. Tapi semuanya akan bergantung pada keberanianmu untuk menyambutnya. Sekarang bukan waktunya lagi untuk menunda. Bukan waktunya untuk terus mengingat luka lama atau merasa takut tidak cukup. Kamu sudah cukup. Kamu siap. Dan semua energi semesta, termasuk doa-doa dari leluhurmu, sedang bergerak membawamu ke arah yang benar. Percayalah pada proses ini. Kamu tidak sendirian, kamu hanya perlu melangkah. Sosok mapan yang dimaksud dalam bacaan ini bukan hanya sekadar seseorang yang stabil secara keuangan, tapi juga seseorang yang telah melewati proses pendewasaan hidup yang panjang. Ia adalah pribadi yang tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, melainkan fokus menciptakan kenyamanan dan keamanan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang yang ia cintai. Mungkin kamu sudah mengenalnya, mungkin kamu bahkan tidak menyadari betapa hadirnya sudah mulai memberikan pengaruh positif dalam hidupmu. Bisa jadi, dia adalah rekan kerja yang selalu menunjukkan kepedulian secara diam-diam. Teman lama yang belakangan ini sering muncul kembali dalam percakapan atau pertemuan, atau seseorang yang awalnya tidak kamu duga, bisa menjadi bagian penting dalam hidupmu. Dia tidak tampil mencolok, tidak banyak bicara soal keberhasilannya, tapi kamu bisa merasakan ketenangan saat bersamanya. Sosok ini punya kualitas yang membuatmu merasa diterima.
dihargai, dan bahkan dilindungi tanpa merasa dikekang. Leluhurmu mengirimkan pesan penting tentang sosok ini, bahwa kamu sudah berada di titik di mana kamu siap menerima kehadiran cinta yang matang, bukan lagi yang menggebu di awal lalu meredup karena tak kuat menghadapi kenyataan. Mereka tidak menyuruhmu untuk tergesa-gesa jatuh cinta, tapi mereka ingin kamu tidak menolak kebahagiaan yang sedang datang menghampiri. Leluhurmu tahu betul betapa kerasnya jalan yang telah kamu tempuh hingga hari ini. Mereka melihat setiap tangismu yang tertahan, setiap kekecewaan yang kamu simpan sendiri, dan setiap kali kamu tetap berdiri saat orang lain menyerah. Karena itu, mereka ingin kamu tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk menerima bantuan, menerima kasih sayang, menerima seseorang yang benar-benar ingin bersamamu tanpa niat menyakiti. Pesan mereka sederhana tapi dalam. Sudah cukup, kamu melawan sendirian, sekarang belajarlah untuk berjalan berdua. Namun, awal baru ini tidak datang tanpa tantangan. Justru yang sering menjadi penghalang bukanlah orang luar, melainkan dirimu sendiri. Tantangan terbesar yang harus kamu lepaskan adalah keyakinan bahwa kamu harus mengatasi segalanya sendiri, bahwa kamu tidak bisa bergantung pada siapapun. Ini adalah pola yang lahir dari pengalaman pahit masa lalu, dari hubungan yang tidak menepati janji, dari orang-orang yang menjanjikan perlindungan, tapi justru meninggalkan luka. Kamu telah membangun benteng tinggi, agar tidak ada yang bisa menyakitimu lagi, tapi secara tidak sadar, benteng itu juga membuatmu sulit menerima cinta yang tulus. Tantangan berikutnya adalah melepaskan rasa takut bahwa kebahagiaan tidak akan bertahan lama. Kamu terbiasa hidup dengan berjaga-jaga, siap kehilangan kapan saja, dan ini membuatmu sulit benar-benar membuka hati. Lepaskan juga beban yang tidak perlu kamu bawa lagi. Mungkin selama ini kamu merasa bahwa untuk dicintai, kamu harus sempurna, harus terus kuat, harus menyenangkan semua orang. Padahal, cinta sejati tidak datang untuk menyempurnakan penampilan luar, tapi untuk menerima dan mencintai dirimu apa adanya. Jika kamu terus merasa bahwa kamu harus menjadi versi yang paling ideal dulu sebelum layak dicintai, maka kamu akan terus menunggu dalam ruang kosong yang sebenarnya tidak perlu ada. Leluhurmu ingin kamu belajar mempercayai proses, mempercayai bahwa kamu tidak harus sembuh sepenuhnya dulu untuk bisa bahagia. Justru, dalam kebersamaanlah proses penyembuhanmu bisa menjadi lebih ringan. Yang juga perlu kamu lepaskan adalah bayangan masa lalu yang masih sesekali muncul dan membuatmu ragu. Mungkin ada trauma, luka, atau pengalaman pahit yang membuatmu membandingkan setiap orang baru dengan orang lama yang pernah mengecewakanmu. Tapi sekarang saatnya kamu memutus rantai itu. Masa lalu tidak berhak menentukan siapa kamu hari ini, dan tidak seharusnya mengaburkan masa depanmu. Kamu boleh belajar dari masa lalu, tapi jangan biarkan ia menjadi penjara yang membatasi langkahmu. Kamu berhak untuk mencoba lagi, untuk membuka hati lagi, dan untuk menerima cinta yang tidak menyakitkan. Proses ini memang tidak mudah. Membuka diri kepada seseorang yang baru, apalagi setelah lama hidup dengan pola bertahan, bisa terasa menakutkan. Tapi justru di situ letak kekuatanmu. Kamu tidak lagi mencari seseorang yang bisa membuatmu merasa lengkap, karena kamu sudah belajar melengkapi dirimu sendiri. Sosok mapan itu bukan datang untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menemanimu. Dia akan berada di sampingmu, bukan di depan atau di belakang, dan hubungan kalian akan dibangun atas dasar saling percaya, saling mendukung, dan saling memberi ruang. Jika kamu mampu melepaskan beban-beban lama itu, maka kamu akan mulai melihat kehidupanmu berubah. Energi yang dulu habis untuk bertahan, kini bisa kamu arahkan untuk menciptakan. Kamu akan punya ruang untuk bermimpi lagi, untuk menciptakan hubungan yang sehat, dan untuk tumbuh bersama seseorang yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Leluhurmu tidak hanya ingin kamu tahu bahwa ada awal baru, tapi mereka juga ingin kamu percaya bahwa kamu layak mendapatkannya. Mereka telah membimbingmu sejauh ini, dan mereka akan tetap menjaga langkahmu ke depan. Kamu hanya perlu mengambil satu keputusan penting, bersedia membuka pintu, dan membiarkan cahaya masuk. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu memastikan semuanya sekaligus.
Yang penting adalah keberanian untuk memulai, dan kepercayaan bahwa semesta, melalui leluhurmu, melalui pengalaman hidupmu, dan melalui intuisi hatimu, sedang menuntunmu ke arah yang lebih baik. Jadi, siapa sosok mapan itu? Dia adalah cerminan dari doamu selama ini, dan awal baru itu ada di depan mata. Kini saatnya kamu memilih, apakah akan terus berlindung dalam bayang-bayang masa lalu, atau mulai melangkah menuju kehidupan yang lebih penuh arti dan ketenangan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.